acara selanjutnya, yaitu Tadabur Al-Quran, Surah Fasilat Surah yang ke-41 ayat 4 oleh Bapak Sa'ad Murdi. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Wike. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mata'ud ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran, marilah kita bersyukur kepada Al-Quran, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada Zoom Al-Sani. Setiap pada subuh kita membahas ayat-ayat Quran di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita membahas surah-surah Fussilat ayat 4 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Disnarti dan setelah diskusi bersama Pak Hadril. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita dan memperbanyak kosakata kita dalam bahasa Al-Quran. Kita bacakan tadabbur surah Fussilat ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiran wa naziran fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un. Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Basiron dan naziron sebagai pemberita, yang membawa berita gembira dan peringatan. Keduanya menjadi hal dari kata Qur'anan Arabian, yaitu menjelaskan tentang apa fungsi dari Qur'anan Arabian pada ayat sebelumnya yang menjelaskan Quran itu. Maka Al-Quran sebagai pembawa berita gembira bagi orang beriman dan ancaman bagi orang kafir. Pola yang digunakan memberikan kesan yang kuat itu tetap dan terus-menerus. Basiron, pembawa berita gembira. Allah memulai dengan kabar gembira sebelum ancaman. Artinya rahmat Allah itu lebih mendahulu daripada murkanya. Itu yang kita anukan, bahwa dakwah Islam dibangun di atas bukan ketakutan semata, tetapi orang mukmin harus menjadi pembawa harapan, menenangkan, memberi semangat kepada manusia menuju Allah. Jangan membuat orang putus asa dari rahmatnya. Kemudian ada huruf waw kecil, ini mengajarkan keseimbangan. Dalam mendidik manusia ada harapan dan ada peringatan. Islam bukan hanya keras tetapi lembut saja. Bukan pula lembut tetapi ada kasih sayang, terarah ketegasan yang mendidik. Naziron, memberi peringatan. Cinta sejati kadang-kadang hadir dengan bentuk peringatan. Al-Quran memperingatkan dosa, kelalaian, kemudian kesombongan, kemudian hilaf, bukan untuk menyiksa manusia, tapi untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah nasihat yang membuat kita kembali kepada Allah adalah rahmat. Kemudian fa'arada aksaruhum, tetapi kebanyakan mereka berpaling atau menolak Al-Quran. Itu maksudnya. Mereka banyak menolak Al-Quran pada zaman itu. Kemudian huruf pa menunjukkan akan yang cepat, respon yang cepat, respon langsung. Maknanya setelah datang petunjuk yang jelas justru banyak manusia berpaling. Ini menggambarkan tabiat hati. Tidak semua yang mengetahui mau menerimanya. Pada kata a'rada menunjukkan tindakan sengaja berpaling, bukan sekedar tidak tahu. Masalah terbesar manusia sering bukan tidak tahu kebenaran, tetapi tidak mau menerima kebenaran. Kenyataannya, berapa banyak nasihat yang sudah kita dengar,
tetapi hati kita milih berpaling. Mengapa berpaling? Karena kesombongan, karena ego, karena hawa nafsu, cinta dunia, dan takut perubahan. Aksaruhum, kebanyakan mereka. Kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikutnya. Dalam Al-Quran sering disebut mayoritas manusia lalai, sedikit bersyukur, sedikit beriman. Dengan sungguh-sungguh, jangan minder menjadi orang baik meskipun dalam mempunyai sedikit teman. Kemudian fahum la yasmaun, serta mereka tidak mendengarkan. Maksudnya mereka mendengar, tetapi mereka tidak mau menerima, tidak mau tunduk pada kebenaran. Fahum itu maka mereka, fahum menunjukkan akibat gitu. Karena mereka berpaling, maka muncul akibat berikutnya, yaitu hati tertutup, sulit menerima kebenaran. Dosa yang terus diulang-ulang bisa membuat menjadi hati keras. Kemudian huruf la artinya tidak. Penolakan kecil yang terus-menerus bisa saja menjadi penghalang besar. Awalnya menolak satu nasihat, lama-lama berat menerima semua kebaikan. Pada kata yasma'una, mereka mendengar, menunjukkan keadaan berlangsung terus. Karena bentuk kalimat itu, yakni mereka tidak mau mendengar. Yang dimaksud bukan telinga fisik, tapi telinga fisik mereka mendengar suara, tapi hati mereka tidak menerima. Dalam Al-Quran, mendengar yang sejati adalah menerima dan tunduk. Banyak orang mendengar Al-Quran, tapi sedikit yang benar-benar mendengarkannya. Kemudian ayat tematik berkenaan dengan ayat ini, Al-Quran membawa kabar gembira dan peringatan. Dalam surah Al-Isra ayat 105, Allah berfirman, wabil haqqi anzalnahu azhalnahu wabil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa basiran wa nazira. Kami turunkan Al-Quran itu membawa kebenaran, dan Al-Quran itu diturun membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian sedikit yang mau menerima kebenaran, surah As-Saba ayat 13 itu. Ya a'malu ala Dawuda syukura wa kilum min ibadiyas syakura. Berapa banyak bekerjalah wahai Daud, keluarga Daud gitu, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Al-Ayah. Kemudian dalam surah berikutnya, surah Al-Anfal 21, mereka mendengar tapi mereka tidak mau menerima. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah engkau menjadi seorang munafik berkata kami mendengar padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya. Hati yang tertutup karena berpaling. Dijelaskan dalam surah As-Saff ayat 5, Allah berfirman, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu arallaha qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku padahal kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tapi di situ saya garis arsy falamma zaghu azarallahu qulubuhum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi kaum yang berpaling itu termasuk kaum yang fasik karena menolak kebenaran. Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh. Dalam surah Yunus 57 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu sebagai penyembuh penyakit dan yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
Kemudian orang beriman itu selalu mendengar dan taat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285 Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini Muhammad Rasul ya beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya itu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasul itu. Kemudian mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Maka ampunilah kami, ya Tuhan kami, kepada-Mu tempat kami kembali. Itu yang jelaskan ayat ini. Kemudian surah Al-Hajj ayat 46 tentang bukan telinga yang tuli tetapi hati yang rusak. Itu Allah berfirman, apalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqilu nabiha au azanu yasma'una biha fa innaha la yasma'una biha fa innaha la tasma al absaru walakinna tasma'u qulubul lati bisudur. Maka tidak pernah mereka berjalan di muka bumi ini. Apakah mereka tidak pernah berjalan di muka bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi buta ialah hati yang ada di dalam dadanya. Demikian penjelasan dari tadabbur dari ayat-ayat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua agar kita memahami dan kita menggunakan telinga kita untuk mendengar dan hati kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah kita ucapkan atas apa yang kita peroleh pagi ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Namun demikian apa yang saya bacakan mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami. Dan selanjutnya kepada Allah kita minta ampun dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.